Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 75 dari KKN 78 Universitas Atmajaya Yogyakarta ingin memaparkan beberapa topik bahasan mengenai strategi pemasaran bagi Desa Janten, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Dengan dosen pembimbing kami, Bapak Ignatius Indah Kristianto SPD MA, dan penanggung jawab kami, Saudari Alicia Geraldine Indah Puspitasari. Sekarang perkenankanlah saya untuk mengenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Ariel Timothy Partadarsana, Alicia Geraldine Indah Puspitasari, saya sendiri Malini Antoniana Hadin, Belinda Soriano, anak Agung Istri Agung Durupadi, Baskoro Putro Samsyudiarjo, Immaculata Vinda Gustiari, Febrian Nur Fitria Ratna, Julius Adi Cahyono, dan Nicholas Arfianto Cahya Aji. Beberapa topik bahasan yang akan dibahas terdiri dari definisi pemasaran, pentingnya pemasaran, cara pemasaran, prinsip pemasaran, dan yang terakhir adalah contoh pemasaran Desa Janten. Definisi pemasaran. Pemasaran berasal dari kata pasar yang menurut KBBI artinya tempat orang-orang melakukan kegiatan jual beli. Sehingga pemasaran merupakan proses atau cara yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk mempromosikan dan menyebarluaskan dagangan maupun produk yang dijualnya. Pemasaran tidak hanya mempromosikan suatu produk, namun juga jasa. Proses pemasaran dapat dilakukan melalui media perantara maupun dipromosikan secara langsung. Pertanyaannya adalah, pentingkah pemasaran? Jawabannya adalah penting banget dong, karena akan sangat disayangkan nih kalau suatu produk dari sebuah desa sudah diproduksi dan siap dijual untuk di masyarakat, namun masyarakat luar belum tahu nih tentang produk tersebut. Lalu pemasaran yang dimaksud itu seperti apa? Jadi pemasaran yang dimaksud adalah bukan hanya makanan, minuman, atau pernak-pernik, aksesoris saja, tetapi dapat juga berupa potensi desanya, seperti misalnya wisata alam, air, lahan, udara yang sejuk, dan lain-lain. Hal ini untuk memajukan perekonomian suatu desa. Selanjutnya beralih pada cara-cara pemasaran. Yang pertama, yaitu melakukan analisis pasar. Tujuannya untuk mengetahui gambaran seperti apa sih kondisi pasar terkini, apakah memiliki peluang untuk penjualan yang selanjutnya. Yang kedua, menentukan media pemasaran. Media pemasaran tuh beraneka ragam macamnya. Media bisa menjadi fasilitator penting sebagai penyebar luasan informasi produk yang ingin dipasarkan. Media pemasaran bisa berbagai macam, contohnya seperti media sosial, iklan tempel berupa iklan poster, iklan di jalan-jalan yang bisa berupa baliho, dan lain sebagainya. Atau kita bisa memanfaatkan platform digital dengan cara memasangkan iklan di e-commerce. Desain media yang kreatif dan visual yang menarik dapat mudah diingat oleh para calon konsumen. Yang ketiga, menjadikan produk untuk tester. Menggunakan beberapa produk untuk dijadikan tester atau percobaan itu tidak ada salahnya, dengan tujuan untuk pengenalan produk secara lebih luas dan tujuannya agar produk itu lebih diingat dalam pangsa pasar. Yang keempat, memberikan promo yang menarik. Promo bisa dalam bentuk apa saja. Contohnya seperti pengantaran produk. Pengantaran produk ini dapat diberikan potongan harga apabila berbelanja lebih dari 150.000. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan target pasar. Target pasar ini dirasa penting karena untuk mengerucutkan siapa sih yang ingin menjadi target dari produk-produk yang dihasilkan. Target pasar dan para konsumen yang harus ditata dengan baik agar pada saat pengenalan produk tersebut tidak keluar nih dari target pasar dan calon konsumen. Selanjutnya beralih pada prinsip pemasaran. Prinsip pemasaran ada 4. Yang pertama adalah produk. Produk merupakan barang atau sesuatu yang ditawarkan ke dalam pasaran untuk dimiliki, dipakai, diperhatikan, atau dikonsumsi oleh konsumen
sehingga dapat berguna bagi sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah harga. Harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan barang maupun jasa yang digunakan konsumen untuk menukarkannya dengan keuntungan mendapatkan barang atau jasa. Prinsip pemasaran yang ketiga adalah tempat. Tempat merupakan lokasi atau fasilitas yang menjadi salah satu faktor yang penting dan berpengaruh terhadap kesuksesan suatu jasa karena lokasi berkaitan dengan pasar potensial penyedia jasa. Yang keempat adalah promosi. Promosi merupakan unsur-unsur dalam bauran pemasaran yang digunakan untuk membujuk, mengumumkan, memberitahu, dan mengingatkan produk atau jasa dalam bentuk komunikasi. Selanjutnya beralih pada cara pemasaran. Cara pemasaran ini disesuaikan dengan potensi desa jantan. Yang pertama adalah pengolahan lahan berpotensi menjadi tempat wisata. Pengolahan lahan desa jantan dapat dilakukan dengan menerapkan mina padi. Dalam penerapannya dapat dikembangkan menjadi tempat spot foto bagi para pengunjung, seperti sawah maupun pantai. Untuk proses pemasaran sendiri, pemerintah daerah dapat mengajukan kerjasama dengan public figure sosial media di daerah tersebut yang terkenal untuk mempromosikan desa jantan. Cara pemasaran yang kedua adalah pengolahan hasil tani untuk dikemas kembali. Desa jantan terkenal dengan memiliki lahan pertanian yang luas, yaitu hasil padinya. Hal ini sangat berpotensi untuk dijual di sekitaran pantai atau di daerah lain. Mengingat Kulon Progo cukup jauh dari perkotaan, maka akan sangat baik jika pemerintah dan warga desa jantan memanfaatkan kondisi ini untuk dapat memajukan perekonomian desa.